Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas satu lagi anggota Bursa Efek Indonesia yang baru saja melantai Bursa Efek Indonesia, yakni PT Pelita Teknologi Global Tbk yang hari ini resmi menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, hari ini Bursa Efek Indonesia kedatangan emiten baru yakni PT Pelita Teknologi Global Tbk yang resmi mencatatkan sahamnya di BEI. Emiten berkode saham CHIP atau CHIP ini menawarkan 200 juta saham atau 24,81% dari jumlah modal di store penuh dengan harga penawaran perdana sebesar Rp160 per saham. Dengan demikian, CHIP akan mendapatkan dana segar sebesar 32 miliar rupiah. PT Pelita Teknologi Global Tbk resmi mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia. Emiten berkode saham CHIP ini menawarkan 200 juta saham atau 24,81% dari jumlah modal di setor penuh dengan harga penawaran perdana sebesar Rp160 per saham. Dengan demikian, CHIP akan mendapatkan dana segar sebanyak-banyaknya sebesar 32 miliar rupiah. Adapun rencana dana hasil IPO akan digunakan oleh CHIP untuk modal kerja yaitu biaya operasional seperti gaji, biaya angkut, biaya kantor, biaya penjualan, biaya sewa, dan lainnya. Dana IPO juga akan digunakan untuk pembelian barang dagangan dan pelunasan utang usaha kepada pemasok. Sebagai informasi, CHIP bergerak di bidang konsultasi, perancangan IT dan industri smart card dengan memproduksi dan memprogram operating system SIM card, memproduksi voucher fisik untuk isi ulang prabayar, serta pengepakan produk kartu perdana untuk telepon seluler. CHIP juga menjalankan lini usaha berbasis teknologi yang mencakup jasa pemrograman, solusi teknologi informasi, dan solusi untuk rantai pasokan bagi produsen maupun distributor. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, PT Pelita Teknologi Global Tbk resmi menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Ardarini. Beliau adalah Direktur Utama PT Pelita Teknologi Global Tbk dan juga Bapak Mulyo Suseno. Beliau adalah Direktur Operasional PT Pelita Teknologi Global Tbk. Selamat pagi, Bu Ardarini dan juga Pak Mulyo. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini menarik dan kami ucapkan juga selamat begitu ya karena sudah menjadi anggota Bursa Efek Indonesia pada hari ini. Bisa dijelaskan terlebih dahulu, Bu Ardar, ini sebenarnya apa sih yang melatar belakangi akhirnya perseroan ini memilih menjadi perusahaan tercatat? Silakan, Bu. Begini, kami melihat bisnis, kami bergerak di bidang connectivity dan solusi. Connectivity adalah kita memproduksi operating system dan kartu smart card. Dalam hal ini kartu smart card ke perusahaan telco. Kemudian untuk solusi kami memiliki tim developer yang sudah membuktikan telah membuat operating system untuk produksi SIM card kami dan juga kami menjadi salah satu customer di bank terbesar di Indonesia. Kenapa kami memutuskan untuk melakukan IPO? Karena kami melihat ke depannya bisnis ini akan semakin bagus dengan semua network dan capability yang kami miliki. Kita membutuhkan modal yang lebih besar sehingga kami memutuskan untuk IPO. Itu dia menjadi latar belakang kami kenapa kami melakukan proses IPO. Baik. Tapi kalau kita lihat bisa dijelaskan kembali berapa banyak saham yang dilepas ke publik, Bu, dan juga berapa sih harga penawaran dan apakah juga oversubscribe? Ingat ini menjadi salah satu barometer bahwa memang perusahaan ini juga banyak dirilik oleh para investor pasar modal. Untuk pertama kita menjual 200 juta lembar saham. Untuk nilainya per sahamnya tuh Rp160 per saham. Ya. Untuk oversubscribe, Bu, apakah ini juga dialami oleh perseroan? Maksudnya gimana, Pak? Ya, kelebihan dari pembelian begitu ya. Permintaan dari pelaku pasar modal begitu terhadap saham yang ditawarkan. Iya. Oke.
Berarti memang mengalami oversubscribe begitu ya, Bu Ardarini ya? Iya, iya. Oke. Nah, lantas kalau kita lihat dari sisi target dana segar yang diperoleh, mungkin Bapak bisa menjelaskan begitu Pak Mulyo terkait dengan dana yang akan diraih dari hasil IPO ini nanti akan digunakan untuk apa saja? Oke, terima kasih. Ya. Saya coba jawab bahwa dana ini akan kami gunakan untuk operation cost, di mana di situ terutama kita untuk membeli material, Oke. lalu juga untuk biaya-biaya di factory ya, terutama juga terkait juga dengan pembelian material karena memang kita tahu bahwa chip ini lumayan sedang shortage ya di dunia. Baik. Oleh sebab itu budgetnya memang kita butuhkan untuk bisa booking chip sebanyak mungkin untuk juga mensecure agar pelanggan kita, customer kita bisa lebih terjamin supply-nya. Yang selanjutnya juga untuk terkait dengan pembayaran gaji dan biaya-biaya yang terkait dengan pabrik, kira-kira seperti itu. Baik, tapi dengan adanya kondisi saat ini, dengan latar belakang perusahaan yang seperti Anda sampaikan tadi Bu Ardarini, kemudian juga Pak Mulyo, Anda melihat bagaimana dengan kondisi persaingan usaha saat ini? Apalagi kita tahu juga banyak perusahaan teknologi yang berbasis IoT seperti ini. Oke, alhamdulillah di kami itu banyak diversifikasi usaha ya. Oke. Selain kita produksi untuk smart card, kita produksi untuk packaging, kita juga produksi untuk voucher atau scratch cards. Kita juga verifikasi juga, terkait dengan banking juga kita memberikan solusi kepada mereka. Dan satu hal lagi yang paling terpenting di sini kita juga mempunyai solusi yang terkait dengan warehouse. Kita punya WMS, kita punya juga space yang itu juga bisa nanti di-expand untuk pertumbuhan perusahaan di tahun-tahun ke depan. Oke, dari sisi pemanfaatan teknologi saat ini yang berkembang begitu ya, apalagi di era pandemi kemarin membuat digitalisasi sudah merambah hampir semua lini begitu usaha di tanah air. Anda melihat bagaimana potensinya di tahun 2023 ini? Potensi di tahun 2023 kalau kita lihat yang pasti setiap customer kita operator gitu ya. Oke. Pasti mereka ingin mengakuisisi additional customer kan. Baik. Jadi otomatis karena kita memproduksi kartu SIM card itu merupakan modal dia untuk menambah sales mereka kan. Jadi kita pasti berhubungan dengan apa yang visi dari customer kami. Jadi otomatis kami yakin tadi Pak Seno juga sudah sampaikan kita punya diversifikasi produk, jadi bukan hanya SIM card. Di sisi customer kita juga kalau saat ini kita mempunyai customer Indosat dan Hutchinson. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini kita juga bisa melakukan ekspor. Kita sudah terregister di salah satu operator juga di negara di Afrika. Dengan IPO ini kita juga ingin tidak hanya satu negara di Afrika, tapi di beberapa negara di Afrika. Kenapa kami pilih di Afrika? Karena di situ secara kompetisi masih bisa gitu. Jadi kompetitor kita masih bisa lah bersaing di pasar Afrika dan Middle East, itu dia. Ya, lantas seperti apa profil dari perseroan PT Pelita Teknologi Global Tbk? Tahan dulu jawabannya Bu Ardarini dan juga Pak Mulyo Suseno. Kita akan jeda sebentar. Oke. Ya, pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Ardarini. Beliau adalah Direktur Utama PT Pelita Teknologi Global Tbk dan juga Bapak Mulyo Suseno. Beliau adalah Direktur Operasional PT Pelita Teknologi Global Tbk. Baik Ibu Ardarini, mungkin bisa dijelaskan juga kepada pemirsa IDX Channel seperti apa profil dari perseroan begitu. Silakan. Iya, kami mulai bergabung di PT Pelita Teknologi Global Tbk. Itu sejak tahun 2020, di akhir tahun 2020. Kemudian karena kita punya network, kita sudah punya pengalaman hampir lebih dari 10 tahun. Kita berhasil mendapatkan order yang pertama Pak waktu itu. Kemudian di tahun 2021 karena kita melihat bisnisnya ini bagus gitu, kita juga sudah punya pengalaman tadi kita sampaikan. Kita memutuskan untuk Dewan Direksi Manajemen memutuskan untuk mempunyai pabrik sendiri. Tahun 2021 kita mulai produksi di pabrik kita sendiri di daerah Jatake, sementara kantor pusat kita sales finance itu di daerah TB Simatupang.
Pertama tadi sudah sempat sampaikan bahwa kita customer kami Indosat dan Hutchinson itu untuk produk SIM card, voucher, scratch card, dan fulfillment. Fulfillment itu jasa pengepakan. Jadi kalau misalnya di market Bapak lihat ada starter pack, nah kita jadi bikin end to end tuh Pak. Jadi ada SIM cardnya, ada jasa pengepakannya. Jadi apa namanya tuh yang dibungkusnya itu loh, kita punya proses seperti itu. Cakupan bisnis kami selain connectivity yang tadi sudah saya jelaskan sedikit, kita juga mempunyai solusi. Ini dia solusi itu kita lihat ke depannya pasti akan banyak. Tadi sudah dari kita lihat ya Pak, karena corona orang terbiasa untuk dengan teknologi. Yes. Saat ini kita punya R&D, kita punya developer. Salah satu customer kami adalah Bank BCA dan kita lagi penjajakan di customer kami lainnya, di government atau di bank juga. Itu aja. Pabrik kami di daerah Jatake, kemudian secara finance marketing tadi di daerah TB Sumatupang. Baik. Nah Pak Seno, kalau kita bicara mengenai perusahaan yang berbasis teknologi informasi kemudian industri smart card. Nah ini layanan teknologi informasi apa sih yang diberikan? Kalau kita lihat tadi kan customer-nya juga perusahaan-perusahaan besar begitu, ada Indosat, kemudian Bank BCA. Ini mungkin bisa dijelaskan lebih rinci bentuk produk akhirnya akan seperti apa ini Pak, silakan. Oke, tentu kita coba infokan terkait dengan customer kita yang di Hutchinson ataupun Indosat. Ini yang jadi sangat menarik. Kita adalah satu-satunya vendor yang bisa mengemas end-to-end solution kepada mereka. Di mana kita produksi SIM card untuk mereka. Tadi Bu Ade juga sebutkan kita produksi packaging untuk mereka. Lalu kita produksi voucher untuk mereka. Habis itu akan tambahan lagi adalah untuk jasa pergudangan atau warehousing. Nah, di warehousing tersebut berarti kan harus ada yang operate, baik itu orang ataupun sistem. Nah, kita manage service baik itu orang dan juga untuk sistem. Artinya customer akan sangat dimanjakan oleh layanan service dari kami. Tidak hanya produk yang kita berikan, tetapi juga services tambahan yang membuat mereka nyaman untuk selalu order ke kami. Dan ini yang nanti akan kita bawa juga ke customer kita lainnya. Lalu kalau untuk solusi lainnya seperti di BCA, jadi banyak aplikasi di bank yang sudah kita support ke mereka. Bahkan kita adalah salah satu vendor yang merupakan pionir untuk memberikan suatu solusi yang terbaik untuk Bank BCA. Kita berharap nanti dengan kelebihan yang kita punya, tadi sudah disebutkan oleh Bu Arda bahwa kita mempunyai operating system. Kalau kita tidak punya operating system, artinya kita tidak bisa menjual produk. Ini yang jadi strong point dari kami. Selain operating system, kita juga punya R&D yang memang sangat handal dan memang sudah berpengalaman di bidangnya. Nah, di samping itu kita juga disupport oleh tim supply chain yang memang sudah piawai di industrinya lebih daripada 15 tahun. Tim sales juga mempunyai network yang bagus. Jadi dari kombinasi tersebut paling tidak ini menjadikan strong point buat perusahaan kami untuk bisa memberikan solusi connectivity dan juga solusi terkait dengan company untuk bisa memberikan yang terbaik buat customer kami. Kira-kira seperti itu Pak. Oke, untuk wilayah pemasaran produk dan konsumen ini apakah tersebar di sejumlah kota begitu atau terpusat di kota Jakarta saja sebagai pusat bisnis begitu di tanah air? Tahan dulu jawabnya Bu Arda dan juga Pak Seno, kita akan jeda kembali sebentar. Ya pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Ardarini, Direktur Utama PT Pelita Teknologi Global Tbk, dan juga Bapak Mulyo Suseno, Direktur Operasional PT Pelita Teknologi Global Tbk. Baik, Ibu Arda dan juga Pak Seno, kalau kita lihat bicara mengenai daerah operasional, kemudian wilayah pemasaran begitu dari perseroan ini, backbone-nya sendiri lebih banyak di kota-kota besar, kemudian perusahaan-perusahaan besar atau seperti apa? Mungkin Ibu bisa jelaskan lebih dahulu, silakan.
PT Pelita Teknologi Global (TBK) berpusat di Jakarta, Oke. di area Jawa. Tapi dengan order yang kita punya, kita mendapatkan privilege untuk memanage penyebaran produk dari customer kami. Jadi kita manage dari Sabang sampai Merauke istilahnya di seluruh Indonesia. Itu untuk yang domestik nasional. Oke. Sementara untuk market di overseas, tadi kami sampaikan kita memutuskan untuk expand market kami di Afrika dan Middle East, itu dia. Saat ini kita sudah terregister di salah satu negara di Afrika, di Zambia, Oke. dan sudah mendapat konfirmasi untuk order gitu, itu dia. Baik, berarti memang kalau kita cermati pangsa pasar di dalam negeri sudah bisa dikuasai lah paling tidak begitu ya dari pemanfaatan teknologi yang dimiliki oleh perseroan. Dan bicara mengenai kinerja ekspor begitu yang dipilih adalah negara Afrika. Ini dalam bentuk produk yang dikirim ke sana atau kita membangun juga infrastruktur di Afrika, Bu? Kita mengirim produk ke sana, tapi dalam arti karena mereka mempercayakan kepada kami, jadi kartu telepon di sana itu kita yang produksi. Jadi jadi kalau ada telepon SIM card di sana tuh kita yang produksi gitu loh. Oke. Nah, Voucher dan packagingnya dan fulfillment-nya. oke, berarti tadi end to end produk tadi begitu ya? Iya, Ya, iya. baik. Lantas kalau kita bicara mengenai kinerja perseroan sendiri dari sisi pendapatan, laba bersih begitu, sehingga saat ini bagaimana Bu kinerjanya yang juga bisa disampaikan kepada pemirsa? Untuk laba bersih, jadi gini, kita mempunyai target kenaikan tuh 10% hingga 30% Oke. profit dari laba bersih dari perusahaan kami. Jadi ya, 10% yang diharapkan bisa terjadi di tahun 2023. Strategi bisnis apa saja yang sudah disiapkan ini Pak Seno untuk bisa mencapai target tersebut? Apalagi kita tahu juga tantangan 2023 sudah banyak diberikan warning lah paling tidak oleh pemerintah bahkan lembaga internasional juga. Kalau melihat kondisi saat ini, pangsa pasar di dalam negeri tadi sudah cukup oke, untuk luar negeri juga sedang ekspansif. Bagaimana dengan strateginya untuk menjaga kinerja dan mengejar target 10% tadi? Pak Seno. Baik. Jadi kalau untuk target kita di tahun 2023 memang kalau kita tadi sama-sama tahu seperti informasi di awal kita customer baru untuk Indosat ataupun Hutchinson. Ya. Jadi masih ada customer yang belum kita garap di sini. Dan insya Allah nanti ke depannya akan menyusul ya untuk XL ataupun Telkomsel dan Smart Telecom. Nah, di sini juga amat sangat menarik bahwa semua operator telco di Indonesia merupakan part of global company. Contoh, XL itu adalah Axiata Group. Yeah. Artinya kita juga bermain nanti di Southeast Asia. Bisa juga bermain di South Asia, di Asia Selatan, ada Sri Lanka. Lalu Telkomsel ini juga part of a global company dari Singtel. Yeah. Which is Singtel itu juga salah satu grup yang sangat kuat sekali di Asia. Lalu juga Indosat itu Ooredoo. Nah tadi Bu Ada bilang market potensial Ooredoo itu banyak juga bermain di Afrika dan di Middle East. Jadi kalau saya bilang bahkan kita optimis di tahun 2023 ini kita bisa achieve sampai 30%. Karena ada beberapa PO yang memang kita sudah di tangan, which is itu sangat signifikan kenaikannya dibandingkan tahun lalu. Nah paling tidak di tahun-tahun berikutnya di 2024, 2025 kita paling tidak minimal kita increase bisa sampai 10% in minimum. Nah, satu hal lagi yang paling menarik di sini, digital era ini akan terkait dengan connectivity. Yes. Nah, kita lihat deh, yang paling simpel lah, metering listrik PLN. Tanpa connectivity kita juga nggak bisa top up. Nah, ini adalah potensi market kita ke depannya. Jadi seperti yang Bu Ada tadi informasikan bahwa kita pasti akan sinergi dengan dengan customer kami. Jadi yang paling menarik adalah Internet of Things (IoT). Yeah. Jadi banyak hal-hal yang memang secara connectivity nanti akan banyak penggunaannya, tidak hanya di handset, smartphone, ya kan, edisi, lalu metering air juga masih belum dioptimalkan.
Lalu banyak banyak seperti misalkan di tracking system itu juga GPS misalkan itu membutuhkan namanya SIM card. Jadi nanti SIM card itu tidak hanya di smartphone tapi juga di mesin to mesin, M2M kita kenal. Jadi IoT ini amat sangat menarik. Jadi Oke. tadi kalau misalkan untuk digital era ini connectivity bisa jadi satu hal yang amat sangat vital nanti ke depannya. Oke, lantas Kira-kira keunggulan seperti itu. kompetitif ini menarik Pak Seno. Berdasarkan tadi Anda sudah jabarkan teknologi ini, operating system Anda develop sendiri begitu. Apakah ini menjadi salah satu poin penting juga ini untuk kinerja perseroan begitu memanfaatkan peluang digitalisasi ataupun ekonomi digital di Indonesia yang juga jadi fokus pemerintah? Betul, betul sekali. Tanpa operating system kita ini hanya menjual produk yang bisa dibilang mass pro, ya kan. Tapi dengan operating system kita bisa mendapat additional tambahan buat ke customer. Artinya kita bisa fleksibel ke customer. Iya, iya. Kita bisa mengcustomize connectivity berdasarkan mereka inginkan. Misalkan mereka ingin connectivity hanya terkait dengan data tracking atau connectivity yang terkait dengan mesin atau connectivity misalkan kalau sekarang kita ini ada namanya smart card terkait dengan mobil listrik misalkan. Iya. Bahkan di mobil listrik itu beratus-ratus hampir ribuan chip itu tertanam di situ. Dan itu bisa digerakkan oleh chip yang which is kita juga support untuk operating systemnya. Jadi memang amat sangat luas sekali nanti bisnis kita ke depannya. Wow, ini berarti memang pangsa pasar dan peluang dari bisnisnya sangat terbuka lebar kalau kita lihat pemanfaatan teknologi yang juga semakin masif di Indonesia begitu ya Pak Seno. Betul sekali. Baik, Betul sekali. Ibu Arda terakhir bagaimana optimisme Anda terhadap perseroan kinerja di tahun 2023 ini? Silakan. Yang pasti kami optimis sekali. Tadi sudah disampaikan peluang bisnis di tahun 2023 seperti apa gitu ya. Kami yakin dengan proses IPO ini kita bisa menjadi lebih besar, Oke. lebih sehat dan kedepannya bisa bermain di level global. Baik, itu dia. Terima kasih atas waktu dan juga insight yang diberikan kepada pemirsa AID Channel Ibu Ardarini, kemudian juga Bapak Mulyo Suseno. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Salam sehat.